Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja malam ini. Puji Tuhan, dan saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita, supaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dibon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya kita akan melihat arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Ini kita telah diberkati dari fase yang pertama ini beberapa tahun yang lalu tentunya. Kemudian fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kejadian pasal 39. Puji Tuhan, juga telah memberkati kita dari fase yang kedua ini, dan kita sudah melewati fase yang kedua beberapa bulan yang lalu. Puji Tuhan. Sedangkan fase yang ketiga, Yusuf di dalam penjara. Kejadian pasal 40. Yusuf di dalam penjara. Puji Tuhan. Mari kita lihat fase yang ketiga. Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Ya. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya itu, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Puji Tuhan. Sementara Yusuf berada dalam penjara, masuk pulalah 2 orang tahanan. Ya, masuk pulalah 2 orang tahanan lain dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Adapun kedua orang itu ialah kedua pegawai istana Raja Firaun, yaitu kepala juru minuman sama atau anggur dan kepala juru roti atau makanan. Kedua-duanya dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh berbuat makar terhadap Firaun atau berbuat sesuatu salah kepada Firaun, melakukan sesuatu kesalahan di hadapan Firaun. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kelima.
Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, Ya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, ya. yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Puji Tuhan. Suatu kali juru minuman maupun juru roti itu bermimpi pada malam yang sama. Kedua pegawai istana Raja Firaun ini, juru minuman dan juru roti ini bermimpi ya pada malam yang sama, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Puji Tuhan. Atau masing-masing mimpi mereka mengandung arti yang berbeda, atau masing-masing mimpi mereka mengandung arti yang berbeda. Puji Tuhan. Menunjuk kepada suatu keadaan yang berbeda-beda yang dialami oleh hidup dari gereja Tuhan. Ya, jadi masing-masing mimpi mereka itu mengandung arti yang berbeda-beda. Amin. Jadi kedua pegawai istana Firaun itu, yaitu kepala juru minuman maupun kepala juru roti bermimpi. Puji Tuhan, pada malam yang sama. Puji Tuhan, pada malam yang sama. Tetapi masing-masing mimpi mereka itu mengandung arti yang berbeda-beda, menunjuk kepada suatu keadaan yang berbeda-beda yang tentu dialami oleh hidup dari gereja Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Demikian juga dengan kedua pegawai Firaun tersebut. Kepala juru minuman, pada akhirnya nanti kepala juru minuman akan ditinggikan dan dikembalikan kepada pangkatnya yang semula, sesuai dengan ayat 13 Kejadian 40 ayat 14. Strip yang kedua, sedangkan kepala juru roti akan dihukum mati pada tiang gantungan, sesuai dengan ayat 19. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, masing-masing mimpi mereka mengandung arti yang berbeda, menunjuk kepada suatu keadaan yang berbeda-beda yang dialami oleh hidup dari gereja Tuhan, hidup dari anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda remaja. Amin. Demikian juga dengan kedua pegawai Firaun tersebut. Kepala juru minuman akan pada akhirnya nanti akan ditinggikan dan dikembalikan pada pangkatnya yang semula, ayat 13. Sedangkan kepala juru roti akan dihukum mati pada tiang gantung, pada ayat 19. Jadi nasib manusia itu berbeda-beda. Ada yang nanti, saudaraku, dari dosa dikembalikan kepada suasana Taman Eden, tetapi ada juga dari dosa yang dilemparkan ke dosa dalam dunia ini, tetapi nanti berada pada penghukuman yang kekal, binasa sampai selama-lamanya. Jadi hidup manusia itu berbeda-beda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus dicamkan dengan baik, jangan diabaikan begitu saja. Kejadian 40 ayat 5, baca kembali. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, Ya. baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, Ya. yang ditahan dalam penjara itu. Ya. Masing-masing ada mimpinya Ya. pada satu malam juga, Ya. dan mimpi masing-masing itu ada Ya. artinya sendiri. Pada ayat 5 ini, mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Mimpi dari juru minuman dan mimpi dari juru roti itu ada artinya sendiri. Ada artinya sendiri. Tetapi pada ayat 8, saudaraku, tetapi pada ayat 8, boleh baca ayat 8? Boleh baca ayat 6 sampai 8. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang Ya. kepada mereka, Ya. segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ya. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Ya. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Terus, Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." puji Tuhan. Haleluya. Jadi tadi pada ayat 5, mimpi masing-masing
itu ada artinya sendiri, sedangkan pada ayat 8, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi kedua pegawai istana Firaun tersebut. Sehingga pada ayat 6 dan ayat 7, kedua pegawai Firaun tersebut bersusah hati. Ya, kedua pegawai Firaun tersebut bersusah hati, tandanya ialah keduanya bermuka muram. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak ada yang dapat mengartikannya, sehingga kedua pegawai Firaun tersebut bersusah hati, tandanya muka mereka muram. Sebab apa yang terlihat keluar itu, apa yang terlihat di luar itu berasal dari dalam hati masing-masing. Puji Tuhan, kalau hati susah pasti muka muram. Jadi apa yang terlihat di luar itu berasal dari dalam hati masing-masing. Amin, saudaraku. Kemudian pada ayat 8, lalu kata Yusuf, lalu melihat keadaan susah, bersusah hati, pada ayat 8, Yusuf berkata kepada pegawai Firaun tersebut, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Coba baca 8. Jawab mereka kepadanya, Ya. kami bermimpi, Ya. tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Terus? Lalu kata Yusuf kepada mereka, Ya. bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Lalu kata Yusuf kepada kedua pegawai Firaun itu, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Terus? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu. Kemudian Yusuf kembali berkata, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Puji Tuhan, perkataan Yusuf ini kepada kedua pegawai istana Firaun itu menunjukkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan hikmat atau pembukaan firman kepada Yusuf. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi perkataan Yusuf ini kepada kedua pegawai Firaun tersebut menunjukkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan hikmat kepada Yusuf. Itulah pembukaan firman untuk mengartikan masing-masing mimpi kedua pegawai Firaun tersebut. Puji Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak mengaruniakan hikmat atau pembukaan firman kepada Yusuf, tidaklah mungkin Yusuf berkata kepada kedua pegawai Firaun itu, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Tidak mungkin ia mengatakan hal itu. Tidak mungkin menawarkan supaya kepada kedua pegawai Firaun itu untuk menceritakan mimpinya itu kepada Yusuf. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan telah mengaruniakan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi kedua pegawai Firaun tersebut dengan bukti bahwa Yusuf mempunyai karunia hikmat atau pembukaan firman. Bukti bahwa Yusuf memiliki pembukaan firman atau karunia hikmat. A. Yusuf telah dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Puji Tuhan. B. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, dua perkara di atas, yakni dilemparkan ke dalam sumur kosong dan dilemparkan ke dalam penjara, itu berbicara tentang pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu menunjukkan bahwa jadi kedua perkara di atas menunjukkan bahwa Yusuf masuk dalam pengalaman kematian Tuhan Yesus Kristus. Dilemparkan ke sumur dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa salah, menunjukkan bahwa Yusuf masuk dalam pengalaman dari Tuhan, pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi pada saat Yusuf dilempar ke dalam sumur? Apa yang terjadi pada saat Yusuf dilempar ke dalam sumur? Jawabnya, Yusuf rela kehilangan jubah yang maha indah dari roh pengasihan, yakni karunia Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 14.
Jawabnya, Yusuf rela kehilangan jubah yang maha indah dari roh pengasihan. Itulah karunia-karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi waktu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, saudara-saudara Yusuf terlebih dahulu, saudara-saudara tua dari Yusuf terlebih dahulu melepaskan jubah yang maha indah yang diberikan oleh Yakub, roh pengasihan. Lalu nanti jubah yang maha indah ini nanti dicelupkan ke dalam darah anak domba yang telah disembelih. Lalu ditunjukkanlah kepada Yakub. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, 1 Korintus 12. Kita lihat karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12. Satu Korintus 12 ayat 8 sampai 10, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Rupa-rupa karunia Ya. tetapi satu roh. Iya. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Iya. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan terus Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. terus Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, terus dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk pertumbuhan, terus dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. iya, mengadakan bermacam-macam roh, terus Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, terus dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. iya. Puji Tuhan. Dari 9 karunia Roh Kudus ada 3 karunia pembukaan firman, sama dengan mengartikan mimpi. Dari 9 karunia Roh Kudus atau roh pengasihan, itulah jubah yang maha indah, ada 3 karunia pembukaan firman sama dengan mengartikan mimpi. Puji Tuhan. Haleluya. 1 karunia hikmat sama dengan rasul. Berarti gereja Tuhan perlu menghargai pelayanan dari jabatan rasul. Amin. Amin. 2 karunia pengetahuan sama dengan guru. Berarti anak-anak Tuhan, pemuda remaja perlu menghargai pelayanan jabatan guru. Jabatan guru dari seorang pengajar. 3 karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. 3 karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh sama dengan menimbang roh. Sama dengan menimbang roh. Puji Tuhan. Ya. Sama dengan menimbang roh, sama dengan gembala. Berarti anak-anak Tuhan, pemuda remaja perlu menghargai ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan. Amin, saudaraku. Supaya mempunyai menimbang roh atau dapat membeda-bedakan bermacam-macam roh. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, tetapi bukan berarti karunia-karunia yang lain tidak penting. Itulah 3 karunia kuasa dan 3 karunia penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Jadi sudah sangat jelas bahwa Yusuf memiliki hikmat. Itulah pembukaan firman, dapat mengartikan mimpi. Amin, saudaraku. Amin. Pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara tanpa salah? Apa yang terjadi ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara tanpa salah? Jawabnya, Yusuf kehilangan pakaian. Jawabnya, Yusuf kehilangan pakaian. Sama dengan kebenaran dirampas dan diputar balik oleh istri Firaun, istri Potifar. Puji Tuhan. Yusuf kehilangan pakaian sama dengan kebenaran dirampas dan diputar balik oleh istri Potifar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Baik, kita baca dulu. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa pakaian atau kebenaran itu diputar balik, dirampas oleh istri Firaun, istri Potifar?
Kejadian kita baca sejenak, walaupun kita kembali sedikit ke belakang tidak mengapa. Kejadian 39 ayat 10 dan 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ayat 10 dan 14 15. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Walaupun dari hari ke hari Ya. perempuan itu membujuk Ya, Yusuf, ya. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya Ya. untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dari hari ke hari dibujuk. Ayat 14 15. Dipanggilnyalah seisi rumah itu. Ya. Lalu katanya kepada mereka, Ya. lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Ya. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Memutar balik fakta kebenaran, pakaian dirampas terus. Tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ayat 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, Ya. ditinggalkannya lah bajunya padaku. Ya. Lalu ia lari keluar. Puji Tuhan. Yusuf menolak, singkatnya inti dari apa yang kita baca, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar, menunjukkan bahwa Yusuf tidak dikuasai oleh dosa kenajisan. Sebab hal itu merupakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Tidak dikuasai oleh dosa perjinahan, atau tidak dikuasai, tidak dicengkeram oleh roh kenajisan. Puji Tuhan. Sebab hal itu merupakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Nah, ini harus diperhatikan oleh seorang pelayan-pelayan Tuhan. Kalau melayani Tuhan seharusnya melepaskan diri dari kenajisannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang ketika melepaskan diri dari dosa kenajisan, pakaian itu dirampas, kebenaran diputar balik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, saudaraku, tetapi tidak sekalipun demikian, Yusuf tidak peduli. Puji Tuhan, yang penting dia lepas dari dosa kenajisan, sebab dosa kenajisan itu merupakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika kebenaran itu diputar balik, saudaraku, memang kita tidak diakui oleh dunia. Tetapi itu jauh lebih baik asal kita diterima oleh Tuhan. Kita lepaskan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, asal kita menjadi miliknya Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab dosa kenajisan merupakan kejahatan besar di hadapan Tuhan. Sebab ada ayat mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, oleh salib Kristus, tidak boleh dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Amin, saudaraku. Tidak boleh dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, melepaskan diri dari dosa zina atau dosa kenajisan menunjukkan bahwa Yusuf memiliki roh hikmat dan atau pembukaan firman Tuhan, sama dengan dapat mengartikan mimpi. Amin. Puji Tuhan. Itu bisa dibuktikan di dalam Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Itu dapat dibuktikan pada Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18, yang dibagi dalam dua bagian. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang dibagi dalam dua bagian. Puji Tuhan. 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12 berbicara tentang hikmat Tuhan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, terkhusus hidup pemuda remaja. Amin, saudaraku. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang dibagi dalam dua bagian. 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12 berbicara tentang hikmat Tuhan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda remaja. Amin. Kemudian B ayat 13 sampai dengan ayat 18, hikmat dari perempuan berzina
yang harus dijauhi oleh anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda remaja. Inilah pembagiannya. Inilah dua pembagian. Jadi Amsal 9 ayat 1 sampai 18 dibagi dalam dua bagian. 1 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang hikmat Tuhan yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan atau hidup pemuda remaja. 2 ayat 13 sampai dengan ayat 18 hikmat dari perempuan berzina yang harus dijauhi oleh anak-anak Tuhan, terkhusus hidup pemuda remaja. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Harus dijauhi oleh anak-anak Tuhan, terkhusus hidup pemuda remaja. Puji Tuhan. Kesimpulannya, dengan melepaskan pakaian atau kebenaran yang dirampas oleh istri Potifar menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan, dari surga. Itulah pembukaan firman, sama dengan dapat mengartikan mimpi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nanti dibaca masing-masing seluruh Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18 di rumah masing-masing ya. Jangan langsung tidur. Ya, Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 terlebih dahulu. Silakan. Ya. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Undangan yang datang dari hikmat, juga ada undangan yang datang dari kebodohan. Pilih mana? Puji Tuhan. Jadi ada dua pilihan yang harus ditentukan oleh anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Undangan dari hikmat atau undangan dari kebodohan. Mari kita lihat terlebih dahulu hikmat dari Allah, dari surga. Itulah pembukaan firman, sama dengan dapat mengartikan mimpi. Mari ayat 1 sampai 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Iya. Menegakkan ketujuh tiangnya. Iya. Terus Memotong ternak sembelihannya. iya. Mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Terus Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru iya. di atas tempat-tempat Haleluya, puji Tuhan. Lihat, hikmat telah. Inilah pekerjaan hikmat. Yang pertama, satu, mendirikan. Pekerjaan dari hikmat yang pertama, 1, mendirikan rumah. 2, mendirikan rumah. Puji Tuhan, kehidupan kita, kehidupan muda remaja adalah rumah Tuhan, bait Allah yang suci. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya didirikan oleh hikmat Tuhan, bukan didirikan oleh pengertian manusia, bukan didirikan oleh kekuatan dan kemampuan manusia daging. Puji Tuhan. Kemudian 2, menegakkan ketujuh tiangnya. Menegakkan ketujuh tiangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan demikian rumah Tuhan benar-benar sempurna. Amin. 3, memotong ternak sembelihannya. 3, memotong ternak sembelihannya. Puji Tuhan. Memotong ternak sembelihannya. Ini terjadi apabila kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, membawa korban dan persembahan. Amin, saudaraku. Jelas karena hikmat. Kalau kita membawa korban dan persembahan, itulah korban sembelihan. Sama artinya menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Itu karena hikmat. Inilah undangan hikmat yang harus kita perhatikan. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencampur anggurnya. Mencampur anggurnya. Anggur jelas menunjuk kepada sukacita surgawi, atau sama dengan kasih mempelai yang sumbernya dari mempelai laki-laki surga. Mencampur anggurnya. Puji Tuhan. Haleluya.
kalau sukacita itu penuh, kalau kasih mempelai itu memenuhi kehidupan kita, saudaraku, maka kita tidak akan pernah merasakan, walaupun dalam keadaan terjepit, walaupun dalam keadaan kesulitan, walaupun dalam keadaan sakit, ditimpa oleh ekonomi yang merosot, keuangan yang merosot, tetap kebahagiaan itu tetap terpancar karena penuh dengan sukacita mempelai. Amin, saudaraku. Mencampur anggurnya itu adalah kasih mempelai, sukacita mempelai. Puji Tuhan, tidak bisa dipadamkan oleh karena keadaan situasi yang menghimpit, ekonomi yang sedang menurun, keuangan dan lain sebagainya, termasuk sakit dan penyakit. Kemudian yang kelima, menyediakan hidangannya. Yang kelima, menyediakan hidangannya, bagaikan meja roti pertunjukan, bagaikan meja roti pertunjukan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, menyediakan hidangannya bagaikan meja roti pertunjukan. Jadilah surat Kristus, surat pujian, surat yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang. Amin, saudaraku. Baik, kemudian ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru Ya. di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Yang kedua ya, ayat 3 sampai dengan ayat 6, terus. Siapa yang tak berpengalaman, Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota, terus. siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Terus. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Iya. Dan ikutilah jalan pengertian. Ikuti jalan pengertian. Lihat yang kedua. Puji Tuhan, tadi pekerjaan hikmat yang pertama, 1 mendirikan rumahnya, 2 menegakkan ketujuh tiangnya, 3 memotong ternak sembelihannya, 4 mencampur anggurnya, 5 menyediakan hidangannya. Amin, saudaraku. Ini pekerjaan dari hikmat yang pertama. Yang kedua, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Jelas ini menuju kota kudus, Yerusalem baru, yakni mempelai perempuan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jelas ini menuju kota Yerusalem baru, yakni mempelai perempuan Tuhan. Disebut juga dengan Gunung Sion. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan Ya, damai. lihat perempuan yang berseru-seru di atas kota. Itulah Yerusalem baru. Perhatikan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Ya. dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, Iya. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, Iya. ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan. Tadi pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat yang tinggi di kota. Itu jelas menuju kota Yerusalem baru, mempelai perempuan Tuhan yang disebut juga dengan Gunung Sion. Amin, saudaraku. Adapun seruan itu dari Gunung Sion, ya, adapun seruan dari pelayan perempuan itu atau Gunung Sion, 1, dari Sion akan keluar pengajaran. 1, dari Sion akan keluar pengajaran. Puji Tuhan. Kegunaannya. 1, dari Sion akan keluar pengajaran. Kegunaan pengajaran ialah kegunaannya, ia akan mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan.
Ia akan mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan. Dari Sion akan keluar pengajaran. Kegunaan pengajaran itu, ia akan mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Itu oleh hikmat Tuhan telah dilukiskan oleh Raja Salomo. Salomo dengan hikmatnya dinyatakan di dalam Amsal pasal yang ke Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Ya. Bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Puji Tuhan. Perhatikan. Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan ular di atas cadang. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Ya. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Iya. Puji Tuhan, inilah jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu dimulai dari 1, Jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara. 2, jalan ular di atas cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Puji Tuhan, mari kita lihat 4 perkara ini. 1, jalan Raja Wali di udara. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, raja yang diurapi, dialah raja di atas segala raja. Tetapi oleh karena kemurahannya, Tuhan mengangkat kita dan mengurapi kita sebagai raja-raja kecil di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian jalan ular di atas cadas. Ini berbicara tentang perjalanan salib. Ini jelas berbicara tentang perjalanan salib yang harus ditempuh oleh anak-anak Tuhan. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Ini berbicara tentang pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Ini berbicara tentang pelayanan dari seorang hamba Tuhan, bagaikan kapal di tengah-tengah laut, mencari perhentian. Itulah sah bandar, dermaga hati manusia. Puji Tuhan, inilah jalan Tuhan yang ketiga. Yang keempat, jalan yang terakhir, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Artinya, perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir pada satu titik. Itulah pesta nikah anak domba. Perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini akan berakhir pada satu titik. Itulah pesta nikah anak domba. Inilah jalan-jalan Tuhan yang diajarkan apabila kita, inilah jalan-jalan Tuhan yang diserukan, yang keluar dari Gunung Sion. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudara, boleh kita baca kembali Yesaya pasal yang kedua, singkat saja. Baca ayat 3. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Iya. mari kita naik ke gunung Tuhan. Ya, jadi setelah ada seruan, pelayan-pelayan perempuan-perempuan itu naik ke tempat yang tinggi, tempat kudus, lalu berseru. Seruan yang kedua, tadi seruan yang pertama, dari Sion akan keluar pengajaran. Kegunaannya mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan yang berakhir pada pesta nikah anak domba. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, terus Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus? dan supaya kita berjalan menempuhnya. Terus? Sebab dari Sion akan keluar Ya, pengajaran yang kedua, terus dari Sion keluar pengajaran, terus dan firman Tuhan dari ya, Yerusalem. firman Tuhan dari Yerusalem. Yang kedua, firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem itu menunjuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Apa pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan menjadi contoh teladan. Jadi firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem itu hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menjadi contoh teladan. Berarti menjadi contoh teladan.
firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem itu hamba-hamba Tuhan, berarti menjadi contoh teladan. Hamba Tuhan harus menjadi contoh teladan. Orang yang mengambil bagian dalam pelayanan harus menjadi contoh teladan. Amin, saudaraku. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, imam rajadi menjadi contoh teladan, maka banyak orang berjalan menempuhnya, mengikuti jalan-jalan akan mengikuti contoh teladan. Maka banyak anak Tuhan berjalan menempuhnya atau mengikuti contoh teladan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem itu hamba-hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Milik kepunyaan Allah, harus menjadi contoh teladan, sehingga nanti banyak orang-orang berjalan menempuhnya, berarti mengikuti contoh teladan. Mengikuti contoh teladan. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan menurut 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Kalau kita mengikuti tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah itu, kalau kita mengikuti jejak Yesus yang berdarah itu, maka dosa rontok pada saat itu juga. Dosa rontok seketika juga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak mungkin kita mengambil jalan masing-masing dan menuruti keinginan di hati, lalu pada saat kita menempuh jalan sendiri masing-masing, dosa rontok pada saat itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi yang pasti kita harus mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Apabila kita mengikuti jejak Yesus, tapak kaki Yesus yang berdarah, dosa rontok seketika itu juga. Dosa akan berguguran pada saat itu juga, akan berguguran. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita kembali memperhatikan Amsal 9 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Ya, tinggi di kota Gunung Sion, Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Ayat apa? Siapa yang tak berpengalaman, ya, singgahlah kemari. Ya. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, ya, marilah makan rotiku, ya, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Terus, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya. Dan ikutilah jalan pengertian. Puji Tuhan. Haleluya. Adapun seruan-seruan dari pelayan-pelayan perempuan itu ialah, strip pertama, kepada yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Kepada yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Strip yang kedua, kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Kemudian buanglah, strip yang ketiga, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Inilah seruan dari pelayan-pelayan perempuan itu. Jadi strip 1, kepada yang tak berpengalaman berkata, singgahlah kemari. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hikmat, karunia hikmat, saudaraku, sangat dibutuhkan oleh orang yang berpengalaman. Sebab itu Tuhan memperhatikan orang yang tidak berpengalaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, oleh hikmat Tuhan, kita boleh menjadi satu di dalam pengalaman Yesus, dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Tanpa hikmat, kita tidak mungkin menjadi satu dengan pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita menjadi satu dengan pengalaman Yesus, terkhusus dalam tanda kematian dan dalam tanda kebangkitannya, bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita
kurang karena kita tidak mempunyai pengalaman. Bukan berarti kalau orang dunia, orang pandai, dia mempunyai pengalaman rohani. Belum tentu. Orang cendekiawan, orang kaya yang punya kedudukan penguasa di bumi ini, belum tentu punya pengalaman rohani. Sebab itu, hikmat Tuhan mencari orang yang tidak berpengalaman, memperhatikan orang yang tidak berpengalaman, supaya kita mempunyai pengalaman yang dimiliki oleh Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya, supaya nanti kelak kalau kita bertekun di dalamnya, kita kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Malam ini Tuhan berseru-seru kepada kehidupan kita yang tidak berpengalaman ini. Mau tidak menghargai hikmat, karunia hikmat, pembukaan firman? Puji Tuhan. Bukankah tadi kedua pegawai istana Firaun bersusah hati sehingga muka mereka muram? Karena tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi itu. Tetapi malam ini hikmat Tuhan menghimbau orang yang tidak berpengalaman, memperhatikan kehidupan saya dan saudara, supaya kita mempunyai pengalaman. Amin. Puji Tuhan. Kemudian, kepada yang tidak berakal budi katanya, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Puji Tuhan. Haleluya. Makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau Yesus menyerahkan segenap, memecah-mecahkan hidupnya di atas kayu salib, darahnya tercurah atas kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berakal budi. Amin, saudaraku. Orang bodoh, orang yang tidak berakal budi. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, selanjutnya seruan dari pelayan-pelayan perempuan itu, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Ikutilah jalan pengertian, yaitu makanlah roti dan minumlah anggur, sangkal diri pikul salib. Itulah jalan hidup, jalan pengertian. Itulah jalan hidup, itulah jalan pengertian. Sangkal diri pikul salib. Jangan ituruti pengertian sendiri, supaya jangan binasa. Sebab banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi akan berujung kepada kebinasaan. Puji Tuhan, ikutilah pengertian. Sangkal diri pikul salib, ikutilah pengertian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, malam ini undangan hikmat telah menghampiri kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Sikap yang ditunjukkan oleh Yusuf itu merupakan undangan hikmat yang datang ditujukan kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, termasuk anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Nah, siapa yang mendidik pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Terus? Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Ya. Mengecam orang fasik, mendapat celah. Terus? Janganlah mengecam seorang pencemooh, Iya. supaya engkau jangan dibencinya. Ya, walaupun dia pencemooh, supaya jangan dibenci. Terus? Kecamlah orang bijak, Tetapi kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya.
pasti dikasihi karena orang bijak butuh hikmat dari surga. Jadi yang membutuhkan hikmat itu adalah orang bijak. Sekalipun ia dikejam, sekalipun ia ditegur, dididik. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Hanya orang yang bijak, yang sanggup mengasihi didikan, yang sanggup sanggup mengasihi teguran, yang sanggup menerima segala kecaman, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-7 jelas di situ dikatakan, kalau saya tidak salah, janganlah berikan barang yang kudus dan yang berharga kepada babi dan anjing, supaya jangan barang yang kudus itu diinjak-injak lalu menyerang engkau kembali. Puji Tuhan. Barang yang kudus itulah firman Allah. Itu barang yang kudus. Jangan diberikan kepada anjing dan babi. Puji Tuhan, karena anjing dan babi atau kehidupan, gambaran dari kehidupan yang senantiasa mengulangi dosa, kejahatan dan kenajisan, tidak menghargai pembukaan firman Tuhan. Makanya tidak sedikit orang Kristen berkata tuntutan firman terlalu hebat. Padahal hanya firman yang sanggup menyucikan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10, ayat 9 sampai 10 sampai ayat 12. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ya. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Puji Tuhan. Terus Permulaan hikmat adalah takut akan ya, Tuhan. permulaan hikmat takut akan Tuhan, takut melakukan kejahatan, takut melakukan dosa yang tersembunyi di belakang. Terus Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terus Karena oleh aku umurmu diperpanjang. ya, karena hikmat dari surga umur panjang. Ada orang sudah diponis sakit, lalu dokter memponis dia umurnya tinggal berapa lama lagi. Tetapi oleh hikmat umur bisa panjang seperti Raja Yosia. Puji Tuhan, ditambahkan 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Terus Dan tahun-tahun hidupmu ditambah. ya, terus Jikalau engkau bijak, ya, kebijakanmu itu bagimu sendiri. iya, kalau kau bijak, kebijakanmu itu mendatangkan keuntungan bagi dirimu sendiri. Terus Jikalau engkau mencemooh, kalau engkau tidak menghargai pembukaan firman, engkau sendiri, lalu mengecilkan tuntutan firman, terus engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. engkau akan tanggung sendiri. Saya kira firman ini tidak datang dengan kebetulan. Amin. Camkanlah apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah undangan hikmat. Amin, saudaraku. Amin. Sekarang bandingkan undangan kebodohan dari yang datang dari kebodohan. Ayat 13 sampai dengan ayat 18. Perempuan bebal cerewet, Ya, sangat tidak berpengalaman ia, ya. dan tidak tahu malu. Jelas ini perempuan atau dosa kenajisan. Ini simbol kenajisan. Cerewet itu simbol kenajisan. Terus Ia duduk di depan pintu rumahnya, ya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di ya. kota. Hampir sama. Tadi pelayan-pelayan perempuan tadi berseru-seru di tempat-tempat yang tinggi di kota. Saat ini kita ada di kota Kudus. Tetapi kalau perempuan cerewet, dosa kenajisan, ia duduk depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Terus Dan orang-orang yang berlalu di jalan, ya, itu berbicara tentang kesombongan, ayat 14. Terus dan orang-orang yang berlalu di jalan, ya, yang lurus jalan, jalannya, diundangnya dengan kata-kata. apa undangan kebodohan?
Terus, Siapa yang tak berpengalaman, nah inilah undangan kenajisan. Siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. singgahlah kemari. Terus, Kepada orang yang tidak berakal budi, kepada orang yang tidak berakal budi. katanya, air curian manis. Ya, undangannya sama. Undangannya sama, mengundang orang yang tidak berpengalaman dan orang yang tidak berakal budi. Tetapi bobot dari berita firman-Nya, hikmatnya adalah ayat 17. Air curian manis Air curian manis, terus dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, ayat 18. Terus, Tetapi orang itu tidak tahu Ya. bahwa di sana ada ada arwah-arwah penyes. Terus, dan bahwa orang-orang yang diundangnya Iya. ada di dalam dunia orang. iya, roh kenajisan itu menyesatkan sampai nanti membinasakan manusia. Karena kenajisan itu dimulai dari kesombongan. Itulah ayat 14. Amsal 9 ayat 14. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Itu berbicara tentang kesombongan. Haleluya. Sebab itu seorang hamba Tuhan harus tahu ruang lingkupnya, yaitu titik nol. Menghampakan, mengkosongkan diri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti dengan rendah hati datang melayani Tuhan, menyangkal diri dan memikul salibnya. Itu ruang lingkup. Tetapi perempuan cerewet, itulah dosa kenajisan. Saudaraku, dia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat yang tinggi di kota. Ini berbicara tentang kesombongan. Itu hamba Tuhan tidak boleh melayani, tidak boleh datang melayani, tidak boleh dengan kesombongan. Lihat sasarannya, sasaran daripada kenajisan. Orang-orang yang berlalu di jalan dan yang lurus jalannya dan berkata kepadanya, siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Artinya sasarannya tetap orang yang tidak berpengalaman dan kepada orang yang tidak berakal budi. Tetapi berita firman-Nya adalah air curian yang manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Air curian yang manis, ya, air curian manis dan roti yang makan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Puji Tuhan, inilah berita kepalsuan. Inilah undangan dari kenajisan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Air curian, berita firman-Nya ialah air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rajanya. Inilah ajaran palsu dari nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Berujung kepada kebinasaan. Ya. Berujung kepada kebinasaan. Ayat yang ke-18 berujung kepada kebinasaan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah ajaran-ajaran nabi palsu. Berujung kepada kebinasaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, kita bandingkan dengan Wahyu 16. Kita bandingkan dengan Wahyu 16. Ayat 12 sampai dengan ayat 14. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketujuh malapetaka. Ya. Dan malaikat yang keenam Ya. menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Ya, cawan murka yang keenam, saudaraku, menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Terus Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, Ya. supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. puji Tuhan. Haleluya. Sungai Efrat, sungai yang besar. Kita lihat selanjutnya ayat 13. Apakah yang dimaksud dengan sungai yang besar, sungai Efrat? Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga, Dari mulut naga, dan terus dari mulut binatang, dari mulut antikris, dan dari mulut nabi palsu, dari mulut nabi palsu itu. Terus keluar 3 roh najis yang menyerupai lihat apa yang keluar dari
mulut nabi palsu. Keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah undangan yang datang dari kebodohan, hikmat dari kenajisan. Puji Tuhan, haleluya. Dari mulut nabi-nabi palsu, dari mulut naga, antikris, termasuk dari mulut nabi palsu, yaitu air curian manis rasanya, kemudian roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, itu dikuasai oleh roh najis seperti katak rupanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka saudara, kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan menunjukkan pribadi daripada Yusuf, sehingga lewat peristiwa demi peristiwa perjalanan hidup daripada Yusuf ini betul-betul mengandung hikmat yang besar yang datang dari surga, dari Allah, menghampiri kehidupan kita lewat ibadah pemuda remaja malam ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke sumur. Kemudian ia rela mengorbankan jubah yang maha indah, karunia-karunia Roh Kudus. Itu cukup membuktikan bahwa Yusuf memiliki hikmat. Kemudian Yusuf dipenjarakan, dimasukkan dalam penjara karena tanpa salah. Kemudian ia rela kehilangan pakaian kebenaran, dirampas oleh istri Potifar. Kebenaran itu diputar balik. Tetapi saudaraku, justru lewat pengalaman kematian inilah Yusuf memiliki hikmat. Yusuf tidak dikuasai dosa kenajisan. Yusuf tidak mau berzina dengan istri Potifar walaupun dia dipucuk. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu sudah fakta bahwa Yusuf betul-betul memiliki hikmat dan pengertian, dapat mengartikan mimpi. Itulah pembukaan firman, melepaskan kita dari dosa kenajisan. Pembukaan firman itulah undangan hikmat untuk membawa kita sampai kepada Yerusalem baru, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba. Amin, saudaraku. Kalau kita bandingkan peristiwa Yusuf, antara Yusuf dengan istri Potifar, dibandingkan dengan Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Jadi pengalaman kematian Yusuf betul-betul nyata dan betul-betul diteguhkan sebanyak 2 kali. 2-3 saksi sah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, inilah undangan hikmat yang kita terima malam ini. Kedua mimpi daripada pegawai Firaun masing-masing berbeda artinya. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga kehidupan dari gereja Tuhan, kehidupan dari anak-anak Tuhan, pemuda remaja, berbeda-beda. Ada nanti yang akhirnya kembali kepada pangkat semula, suasana Taman Eden, karena sudah dilemparkan dulu ke dunia karena dosa. Kemudian ada juga nanti kembali ke penghukuman, binasa untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi undangan hikmat sangat berarti bagi kita. Amin.
Tapi undangan dari kebodohan itu tidak berarti bagi kita. Jangan turuti pengertian sendiri. Lepaskan diri dari kenajisan. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan berarti benci kecongkakan. Tapi perempuan kenajisan, perempuan cerewet, justru tadi ada di muka rumah, duduk di atas kursinya, di tempat yang tinggi di kota. Itu berbicara tentang kesombongan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas kita bisa melihat sumbernya dari undangan hikmat, sumbernya dari undangan kebodohan sudah sangat jelas. Yang satu dengan segala kerendahan hati dari Yerusalem baru, kota kudus, Gunung Sion. Yang satu dengan kesombongan dari perempuan Babel. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau hamba Tuhan hanya membesar-besarkan yang lahiriah, itu berbicara tentang kesombongan. Itu bukan hikmat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kiranya firman ini mendarah daging dalam kehidupan kita. Karena saya yakin firman yang kita terima malam ini datangnya bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan sedang menjangkau setiap kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.